Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkes dengan NIM 2300212. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai public external dalam public relation dari penjelasan dosen pengampu manajemen humas saya, yang namanya Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Public external dalam public relation, pengertiannya, jika dikaji dalam sisi komunikasi, eksternal adalah proses komunikasi atau pertukaran misek yang terjadi antara organisasi, antara lembaga, pihak, perusahaan dengan pihak-pihak yang lain yang ada di luar organisasi. Public external menjadi sasaran dari kegiatan-kegiatan public relation. Maksudnya, ialah orang-orang atau anggota-anggota di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun yang diharapkan. Suhandang menyatakan public eksternal dari perusahaan atau lembaga maupun instansi ada 5, yaitu community public, customer public, consumer public, organisasi masyarakat yang mempunyai keterkaitan usaha dengan perusahaan itu, dan general public yang berkepentingan dan berempati terhadap perusahaan atau lembaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai orang-orang yang dianggap sebagai public external. Yang pertama yaitu hubungan dengan pihak pers. Pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita, karena mereka mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi pemerintahan, baik yang menyangkut berita baik ataupun negatif. Hubungan antara pihak pers dibagi menjadi 2. Yang pertama itu hubungan kontak formal yang meliputi dari lembaga ke lembaga, perusahaan dengan perusahaan. Serta ada hubungan kontak informal, yaitu hubungan dengan personal seperti dengan wartawan atau jurnalis. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan yakninya ada press release, press conference, press tour, press reception. Yang kedua itu government relation. Fokus pada hubungan dengan pemerintah, termasuk lobbying, yaitu kepatuhan relasi dan kerjasama program. Pemerintah menjadi saluran bagi masyarakat. Adanya negosiasi, perusahaan membutuhkan pemerintah. Begitupun sebaliknya. Ini berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah. Lalu pemerintah ini intinya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap public relation. Yang ketiga yakninya community relation, yaitu hubungan masyarakat dengan sekitar. Yang keempat, supplier relation, yaitu mencakup komunikasi, nilai perusahaan, manajemen reputasi dalam rantai pasokan, dan kolaborasi bekerja sama. Yang kelima, customer relation, yakni berfokus pada manajemen komunikasi, krisis produk, dan penanganan umpan balik pelanggan. Yang keenam itu education relation, itu mencakup kemitraan dengan institusi pendidikan, program edukasi publik. Yang ketujuh customer relation, yaitu melibatkan edukasi konsumen dan kampanye kesadaran dari konsumen tersebut. Yang kedelapan general relation, meliputi media relation, komunikasi internal, manajemen krisis umum, dan pengembangan strategi komunikasi korporat. Media relation pada prinsipnya membangun relasi dan mengembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Yang terpenting adalah menjadikan media massa sebagai partner public relation praktisi, sebuah lembaga dalam mengelola informasi yang ditunjukkan kepada publik eksternal. Maka PR menjadi sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan. Media massa berfungsi sebagai saluran informasi dan komunikasi dari public relation. Tugas public relation dalam hubungan pemerintah atau government relation, yang pertama ininya meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan prosedural pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka, supaya ada peraturan-peraturan yang dihasilkan yang berguna untuk mendukung dari usaha yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi
para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat, itu agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luar biasa pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan dari perusahaan para pembuat keputusan. Yang keenam, yakninya mengurangi ketidakpastian norma tidak dapat membaca dari pemitra. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jabatannya perusahaan, seperti izin, eksplorasi hasil, dan sebagainya. Yang kedelapan, yakninya meningkatkan pemahaman satu sama lain. Yang kesembilan, yakninya mendapatkan perlindungan dan pembekalan pada saat perusahaan mengalami atau menghadapi krisis. Hubungan yang harus dibangun dengan pemerintah, yaitu pendapat dari Fraser-Moore menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian di saat kita menjadi public relation atau kita yang mempunyai lembaga atau perusahaan. Pertama, ini kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, undang-undang yang dihasilkan atau dibuat oleh pemerintah dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang tidak diinginkan bagi ruang gerak perusahaan. Maka, pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam hal ini, karena perusahaan dapat memberikan fakta-fakta dan rujukan pemerintah kepada parlemen untuk melindungi bisnis perusahaan. Government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama, yakninya mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak suatu perusahaan tersebut. Karena dengan adanya undang-undang, maka ruang gerak dari perusahaan dapat diawasi. Yang kedua, membatalkan rancangan regulasi yang sedang diciptakan oleh legislatif atau eksekutif. Selanjutnya, yakninya fungsi government relation. Yang pertama yaitu predictable, yaitu agar perusahaan atau lembaga organisasi dapat diprediksi. Bagaimana kebijakan pemerintah sangat menentukan berlangsungnya suatu perusahaan. Yang kedua, accountable, yaitu kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakan perusahaan, pajak, dan perburuan. Yang ketiga, legislasi, yakninya kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Selanjutnya ada customer relation. Yang pertama, ininya meningkatkan loyalitas. Yang kedua, mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga itu mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Yang keempat, memperkenalkan produk dengan kualitas yang mempunyai jaminan. Karena jaminan suatu produk itu sangat mempengaruhi kualitas perusahaan tersebut. Fokus utama customer relation adalah kepuasan pelanggan. Karena jika pelanggan puas, pasti pelanggan tersebut akan senang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dan penanganan keluhan dari pelanggan. Contoh hubungan dengan pihak customer seperti memberikan ucapan selamat, kiriman kartu misalnya WA atau lain dan sebagainya. Misalnya jika customer tersebut ada acara penting, kita dari perusahaan bisa mengirimkan karangan bunga atau ucapan selamat. Lalu kiriman papan ucapan, pemberian buku, telepon, pemberian kalender
serta memberikan potongan-potongan khusus yang dapat mempengaruhi pelanggan tersebut atau customer tersebut. Sekian jabaran materi dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.